Syukurlah. Terima kasih, satu kehormatan buat saya. Jadi mulai perintisan gereja Sidang Jumat Allah, mulai di Sositet sana saudara, ya. Itu Pak Pendeta Tobing. Saya tahu, kemudian pindah lagi di perumahan sana. Tidak tahu di jalan Sumatera atau jalan apa. Kemudian pindah lagi di jalan Bromo tempat tinggal saya yang lama itu. Dan akhirnya Pak Paulus berkenan untuk jadi gembala di tempat ini. Puji Tuhan. Ki oneng bahasa Madura teretan? Boleh pilih khotbah Madura apa bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Kalau di Kelakah saya berkhotbah bahasa Madura, saudara-saudara. Dari Madura. Iya, puji Tuhan. Mas Paulus, terima kasih. Baik, kami 9 bersaudara. Tahun 60 saya sendiri jadi Kristen. Wah, dapat macam-macam. Macam-macam. Dari bapak saya tahu kalau saya jadi Kristen, banting di itu meja, jebrak. Ngamuk. Bapak saya latar belakang Madura, ibu saya orang Sunda. Ya, saudara-saudara. Kami 9 saudara, 5 haji. Ya, saudara-saudaraku, yang 4 semua ikut Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa Allah. Tetapi Allah baik, sampai hari ini 43 keluarga saya sudah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk menghadapi tahun 26, jangan harap dunia lebih baik. Dunia lebih tua, dan memang firman Allah katakan tidak lebih baik zaman akhir ini. Kalau kita belajar tentang sejarah gereja atau tentang bangsa-bangsa, tentang ini semua, ini nanti akan turun keadaan krisis sampai akhirnya ada seorang tokoh politikus yang hebat, ada seorang negarawan yang hebat, seorang ekonom yang hebat, dia menguasai dunia, dia hebat. Dalam waktu 7 tahun ada kemakmuran yang luar biasa. Dan orang itu adalah antikris, saudara-saudara. Dunia akan mengakui 3,5 tahun luar biasa, tapi 3,5 tahun kemudian masa tribulasi khusus buat orang Kristen. Tak ada tawar-menawar, mau ikut Yesus atau tidak makan. Wah, ngeri, saudara-saudara. Kalau ini tahun 26, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua masuk di dalamnya, saya hanya bicara begini, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saya katakan, sampai kita akhir hidup, hanya 2 kunci kehidupan kita. Pertama doa, dan kedua belajar. Sampai mati. Doa yang paling singkat tapi punya arti yang paling banyak adalah syukur. Syukur itu sebuah doa loh Bu, Pak. Amin. Coba tutup mata, syukur. Syukur. Nanti akan timbul lagi apa yang disyukuri ini apa? Nanti timbul semua, timbul syukur. Syukur. Bangun tidur kita bernafas, syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kita ini mengucap syukur. Karena syukur itu punya arti yang bisa membuat senjata kita menghadapi tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan dan seterusnya. Di dalam Mazmur, mari kita akan baca Mazmur pasal 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, mengandung hal yang hebat dan luar biasa. Mengapa saya katakan syukur itu punya unsur rendah hati? Sebab syukur itu artinya terima kasih. Orang yang tahu terima kasih adalah orang yang rendah hati. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku hendak berucap syukur dengan segenap hati. Lain dengan kata begini. Syukur tiba enak. Syukur lain. Ya, lain. Tetapi ini syukur, ucapan terima kasih. Orang yang tahu diri. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Amin.
Orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang merasa dirinya kuat dan berisi dirinya gagah. Saudara-saudara, kita ini punya batas. Punya batas. Setiap orang punya waktu. Amin. Selama kita hidup, terus kita mengucap syukur. Bukan hanya masa depan tahun 26, sepanjang itu. Setiap hari, setiap saat, setiap apa saja. Sebab dengan demikian kita ini memiliki kerendahan hati yang diterima oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Orang yang jadi rendah hati punya banyak pahala. Pahala di dunia yaitu kita ini sekarang merasakan dapat keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara, kekristenan bukan masalah agama. Bukan. Memang di KTP nanti kita kasih agamanya Kristen. Tapi kekristenan itu adalah masalah pengalaman diselamatkan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 149 ayat 4 itu dikatakan orang yang rendah hati itu dimahkotai keselamatan. Amin. Orang yang tidak rendah hati nggak mau mengaku Yesus Tuhan, nggak mau, tidak mau. Ya, masalahnya sekarang adalah keselamatan itu pengalaman kita, bukan agama kita, saudara-saudara. Memang orang yang punya pengalaman keselamatan orang Kristen, ya memang agamanya Kristen. Tapi orang yang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Amin. Amin. Ini tantangan ke depan bagi kita dalam masa-masa yang sulit. Apakah kita orang Kristen atau cuma beragama Kristen saja? Dan saudara-saudara, ini saya terus akan berdoa dan berdoa. Sebab kalau kita sudah menerima keselamatan, itu tidak percuma. Tuhan sedang bekerja di dalam kita untuk menjadi saksi di dalam lingkungan kita. Tapi doa syukur kepada Tuhan keselamatan di dalam kita ini akan memberikan buah pertobatan dari kita untuk menjadi saksi di dalam rumah kita. Amin. Ibu saya bilang begini, beto ya, apa nih sing beto? Sebelum menerima Tuhan, adik-adikmu sing Kristen iki dadak beto saiki. Betone apa? Biar medit saiki enggak. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau dulu seneng meso-meso saiki enggak boleh. Amin. Tak malih padha ae. Iya toh. Sami mawon boten, iya toh. Ada perubahan dari buah pertobatan kita. Itu mengandung rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah banyak berkat, terutama berkat keselamatan. Dan yang berikutnya adalah mendapat bimbingan dari Roh Kudus, itu di dalam Mazmur 25, kemudian memperoleh penyertaan Tuhan itu di dalam Yesaya 57 ayat 15. Berkat banyak yang kita terima, saudara-saudara. Kita ini kadang-kadang masih matre pikiran kita. Berkat itu mesti berupa uang. Enggak. Nomor satu, mujizat yang terbesar keselamatan dalam kita. Dan syukur yang kedua punya arti, yaitu bahwa syukur kita kepada Tuhan merupakan pengakuan bahwa yang memerintah kehidupan kita dan kita percaya satu-satunya hanya Allah dalam nama Yesus saja. Jangan ada berhala yang lain. Materi-materi, entah itu uang, entah itu barang, entah itu apa saja bisa jadi berhala buat kita. Menyaingi Tuhan. Kalau saya dalam seminar keluarga, saya bicara mengenai pendidikan kepada anak-anak. Tidak ada pendidikan yang lebih hebat bagi orang Kristen kecuali teladan orang tua. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, doa syukur yang mendatangkan penyertaan Tuhan. Loh, sebab syukur itu mengandung pujian dan penyembahan. Makin kita menghadapi kesulitan, kehadiran Tuhan makin nyata di dalam kita. Jangan lupa, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Pada saat kita lelah, Tuhan menggendong kita. Amin. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia.
sampai masa tua umurmu, aku menggendong kamu. Baru berapa hari? 3 hari kita menginjak 26 dengan keyakinan iman. Tuhan, saya bisa lelah, tapi saya percaya tetap waktu saya terus mengamenkan Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, memuji Tuhan, Allah hadir, Tuhan pasti menggendong saya. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang cawan di tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku, di dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Engkau juga akan menyertai perjalanan berujung sampai ke tempatnya dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi ini pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Taruhlah kedua tanganmu, biarlah berkat-berkat Allah yang berlimpah-limpah akan selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan